Kadang para penyidik, mohon maaf ya, sering kata menguasai itu ditafsirkan, padahal dia menguasai untuk memakai langsung dibilang sebagai kurir. Jadi kalau kita katakan 70.000, sekarang udah 300 iya. 300.000 lebih. Iya. Lebih 300.000 lebih. Itu sudah neraka itu di lapas sampai 800%. Ini semua adalah persoalan mengerikan. Jadi satu tempat seharusnya satu orang seharusnya dihuni satu orang, dibikin jadi 8 orang tempat tidurnya. Wah, itu gantian berdiri, itu gantian tidur. Jadi Bapak tadi Bapak sampaikan tentang penghuni narkotika. Memang saya rasa juga masyarakat paham bahwa isi hunian itu terbanyak adalah narkotika. Tadi Bapak juga sampaikan tentang adanya revisi Undang-Undang Narkotika. Tapi sambil berjalan revisi itu sebenarnya sudah ada celah-celah rehabilitasi, Pak. Ya. Seperti ada artis-artis. Nah, menurut Bapak apa sih Pak kendalanya tidak bisa mengoptimalkan atau belum bisa mengoptimalkan rehabilitasi pengguna narkoba jangan sampai masuk ke dalam rutan ataupun di lapas, Pak? Jadi ini kan di dalam interpretasi di Undang-Undang Narkotika, iya, Pak, yang kadang-kadang para penyidik, mohon maaf ya, sering kata menguasai itu ditafsirkan, padahal dia menguasai untuk memakai langsung dibilang sebagai kurir. Ini sering dan banyak menjadi persoalan. Kalau kita dengar-dengar keluhan daripada teman-teman adik-adik yang ada di dalam itu memang agak memberatkan sekali. Ya, akhirnya walaupun secara prinsip di dalam Undang-Undang Narkotika dikatakan bisa direhabilitasi pemakai, tapi pasalnya itu sangat double standard, sangat multi interpretasi sehingga sering pemakai itu dikurirkan. Berarti bagaimana pemahaman penyidik ya? Ya, di situ persoalannya. Dan yang menyedihkan kadang-kadang hanya orang yang mempunyai kemampuan meyakinkan lah untuk tidak suuzon. Ya, seperti para para pesohor direhabilitasi, ya, para pemain sinetron yang tertangkap, pemain band tertangkap, ya, banyak yang akhirnya direhabilitasi. Tetapi orang-orang kebanyakan ini banyak yang mungkin karena tidak mampu menyewa pengacara, ya atau apa, sehingga dia tidak dapat mempertahankan hak-haknya, menyampaikan argumennya bahwa dia hanya memakai misalnya. Jadi ini menyedihkan. Maka dalam revisi Undang-Undang Narkotika yang beberapa tahun menjadi perdebatan keras itu. Tapi akhirnya ya kita bisa berhasil sekarang di DPR. Kita tunggu nanti, mudah-mudahan saya sudah bertemu dengan teman-teman DPR, Komisi 3 ya, untuk meyakinkan mereka bahwa memang ini revisi penting dan harus mengarah ke sana. Satu lagi barangkali ya, yang penting sekali kita perhatikan adalah program pembinaan di pemasyarakatan. Kita di pemasyarakatan ini banyak orang yang tidak tahu, banyak orang-orang yang mempunyai talenta-talenta yang sangat baik. Ada musisi, ada yang bisa mengukir, ada yang bisa kerja mebel, ada banyak sekali talenta mereka. Nah, di beberapa lapas kita berhasil bekerja sama dengan pihak ketiga seperti Surabaya, Banyuwangi dan lain-lain, itu membuat mebel yang bisa diekspor ke luar negeri. Membuat kerajinan-kerajinan tangan yang mutunya sangat baik sekali. Membuat batik di beberapa tempat, makanan-makanan ya sangat banyak sekali. Ya, dan kualitasnya tidak kalah dari yang ada di luar. Saya baru pulang dari NTB melihat pembuatan kursi-kursi dari cuklik buat ya sangat terkenal sekali, unik dan sangat baik sekali.
Bahkan saya kalau keluar negeri bertemu dengan tamu-tamu VVIP, apakah menteri, kepala lembaga, mitra kerja yang lain, saya selalu membawa souvenir saya ada ya buatan lapas. Saya bangga. Ya, saya katakan selalu, kado saya tentunya di samping batik yang dari kita beli, tapi juga cuklik atau kapal finisi yang dibuat dari lapas lah, itu selalu saya dengan bangga mengatakan ini dibuat oleh narapidana kami, dibuat oleh inmates, ya, di lapas kami. Mereka kaget dan mereka mengapresiasi. Jadi memandirikan mereka dengan program-program tujuan. Kita bekerja sama dengan Kementerian PU, mendidik mereka menjadi ahli-ahli tukang, mendapat sertifikasi tukang kayu, tukang listrik, tukang ini, sehingga kalau mereka keluar, mereka sudah certified, sudah tersertifikasi menjadi tukang yang bisa digunakan mereka untuk mencari hidup. Bahwa kesuksesan juga ditentukan oleh tingkat residivisme. Betul. Banyak sekali, boleh kita katakan belakangan ini tingkat residivisme dari mereka itu sudah berkurang. Menurun. Yang jadi persoalan adalah kalau tadi pemakai-pemakai narkoba itu tidak direhabilitasi, pulang dia bisa kembali lagi tergantung dan sangat rentan terhadap menggunakan kembali. Nah itu sebabnya program rehabilitasi itu menjadi penting. Kita mempunyai dana yang terbatas. Lapas kita tidak mempunyai kemampuan dana yang cukup untuk merehabilitasi mereka. Ada beberapa program rehabilitasi kita, tapi itu terbatas ya. Ada kerjasama dengan BNN, ada kerjasama dengan lembaga lain, tapi anggarannya sangat terbatas. Hanya jumlah kecil saja yang bisa kita tangani di situ. Padahal jumlahnya begitu besar, ya. Jadi saya kira memang sangat penting. Satu hal lagi yang saya dorong adalah penggunaan teknologi informasi. Ya, selama ini dan dulu misalnya pengajuan remisi, CB dan lain-lain itu kan manual. Sekarang saya minta supaya semua itu online dan ada jangka waktu yang cepat dari pengiriman dari UPT sampai ke Direktorat Jenderal dan tembusan ke kantor wilayah. Dulu kan UPT, kantor wilayah, Ditjen, dan itu manual. Wah, saya bilang kertas-kertas. Sekarang saya mengatakan itu nanti itu bisa di print di Jenpas, baru langsung sama kita. Jadi itu percepatan dan saya lihat di beberapa lapas itu narapidana sudah tahu haknya. Jadi di beberapa lapas itu sudah dibuat akses mereka dengan fingerprint, mereka tahu nama saya ini masuk tanggal segini, dapat remisi atau tidak dapat remisi dan diprediksi keluar tanggal berapa. Semua itu adalah upaya-upaya yang kita lakukan untuk menghargai hak-hak napi. Ya. Tetapi itu tidak cukup, ya, tentu tidak cukup. Masih banyak pembenahan, masih banyak juga anggota-anggota kita yang nakal, yang banyak sudah dipecat, ratusan sudah dipecat. Belum lagi turun pangkat. Ya. Belum lagi dibebaskan dari jabatan. Tapi ya kita tidak boleh kita tidak boleh patah semangat. Seperti saya katakan bahwa upaya yang terus-menerus, ya, program pembinaan yang lebih memandirikan dan empati, ya, dan melihat mereka as a human being. Ya, jangan semata-mata sebagai bandito. Ada mereka itu yang masuk ke dalam memang apes karena faktor kemiskinan, ada karena memang coba-coba pakai narkoba, ditangkap, masuk ke dalam, ada banyak variabel yang kita lihat di dalam itu. Ya, ada memang betul-betul bandito. Ya, itu yang memang bandit, yaitu yang orang jahat. Itu memang harus kita kasih pelajaran. Namun tetap kita berikan pembinaan. Bapak tadi menyampaikan salah satunya adalah kegiatan pembinaan narapidana itu hasil-hasil karya. Hasil karya narapidana sangat bervariasi. Seperti yang saya pakai ini kan juga hasil dari Lapas Permisan Nusa Kambangan. Iya, di Permisan kan ada bikin batik. Dulu ada, saya nggak tahu apa, terus itu bikin batu akik. Batu akik. Dulu, batu akik pada zaman dulu. Saya pernah diberikan batu akik dari lapas di Nusa Kambangan. Ya, Pak, ya. Kopi.
ya, kopi yang robusta. Robusta. Iya, iya. Apa? Kemudian di sana ada banyak kerajinan sekali tas. Nah, di beberapa daerah lain lebih bervariasi lagi. Yes, sangat bervariasi, apalagi kan di Hari Bakti Pemasyarakatan ini menyelenggarakan di tahun kedua One Day One Presence Product, Pak. Ya, itu bagian dari kita mengenalkan kepada masyarakat. Tapi menurut Bapak, banyak diakui dari pelaku karya di lapas itu adalah kendala pemasaran. Menurut Bapak, sarannya seperti apa, Pak? Seharusnya jadi memang kita harus lebih banyak berpartner dengan pihak ketiga, karena kalau dengan kemampuan kita sendiri, anggaran kita kan terbatas. Yes. Kita masih pada tahap misalnya karena overkapasitas bangun gedung. Yeah. Kalau bangun gedung tidak hanya bangun gedung, bangun infrastruktur lainnya, ya, beli peralatan, membangun gedung harus ada orangnya, tambah personil, ya, dan lain-lain. Sehingga banyak anggaran kita masuk di sini. Nah, kemudian satu persoalan dengan hasil karya pemasaran. Nah, pemasaran ini harus kita bangun kerjasama dengan pihak ketiga. Itu selalu saya dorong teman-teman di PAS, bangun kemitraan dengan pihak ketiga sehingga mereka dapat menggunakan tenaga kerja di lapas yang relatif lebih murah. Yes. Ya. Dari upah minimum, karena memang mereka kita gaji di bawah standar upah minimum, mereka dapat komisi, dapat bagian, dan sebagian bisa kita buat sebagai PNBP. Jadi win-win, ya. Alat-alat pertukangan, alat-alat mesin misalnya, ya kadang-kadang kan kita terbatas, ada yang kita beli, ya. Tetapi kalau dengan kemitraan pihak ketiga seperti yang di lapas di Surabaya, di beberapa, bahkan saya dengar di Solo, di beberapa daerah itu ada kemitraan pihak ketiga. Ya, ibu-ibu menjahit, dijahit di dalam, dibawa keluar. Ya, ibu-ibu narapidana itu dididik untuk menjahit, kemudian mereka menjahit dengan pihak ketiga, dibayar mereka, dan pihak ketiga dapat menjual kain-kain konveksi mereka. Kita pernah membuat bola dari lapas mana itu? Cirebon, Pak. Cirebon, ya. Yes. Lapas bola kaki dari Cirebon itu pernah dipakai dalam Piala Dunia. Ya, ini banyak masyarakat yang tidak tahu itu, bahwa bola dari lapas Cirebon dipakai untuk apa? Piala Dunia. Ya, kita yang buat di sana bola kaki. Jadi sebetulnya potensi lapas, karena di dalam itu ada sumber daya manusia 274.000 sekarang. Yes. Ya, lapas rutan kita ada sumber daya manusia. Itu adalah tenaga kerja, bisa labor yang bisa digunakan. Tentunya kita beri pelatihan dulu, dan banyak yang skill labor di sana. Ada tukang montir, ada tukang buat kue ahli, ada tukang mebel, banyak sekali, ya. Jadi tinggal sekarang, ya, teman-teman PAS harus mempunyai kreativitas untuk mendorong, ya. Itu bagus, one product one day, ya, yes. Ya, itu bagus sekali. Coba disolusikan kepada masyarakat. Saya kira ini akan apa? Dulu ada lapas Tangerang yang buat ballpoint dari kayu. Ya, saya pernah kasih ke beberapa tamu saya, menteri yang ada. Saya bilang, ini ballpoint ini dari kayu, cantik, apik. Saya bilang, ini narapidana kami yang buat. Gitu. Hanya memang setelah dia keluar itu tidak ada yang mampu meneruskan dengan baik. Sustainable, tidak sustainable. Nah, oleh karena itu kerjasama dengan pihak ketiga menjadi penting. Perlu pelatihan-pelatihan. Ada yang sustainable seperti di Lapas Porong itu Mabel. Permisa termasuk sustainable juga. Ya, ada yang batik, ya. Ada beberapa yang terus berproduksi kalapas-kalapas maupun karutan untuk menarik pihak ketiga masuk ke lapas untuk mengajak anak-anak di dalam untuk bekerja memproduksi daripada idle di situ, daripada hanya duduk
Kalau sudah bekerja satu harian, dia pun malam nggak ribut lagi, dia tinggal tidur. Tapi coba idle dia duduk-duduk meratapi nasinya, itu potensial rusuh juga ada. Ya, jadi dengan ada kegiatan itu bisa kita lakukan. Artinya inilah pemasyarakatan ya Pak, mempersiapkan mereka untuk kembali ke masyarakat. Tadi Bapak juga sempat menyatakan tentang restoratif justice Pak. Ya. Kita bisa melihat itu sebenarnya hasil yang nyata di Undang-Undang Peradilan Anak. Ya. Di tahun 2012 itu sempat 7.000 orang. Dan sekarang ini isinya cuma 1.900-an. Nah, kita membayangkan itu terjadi juga di pelaku dewasa. Untuk kita sementara kita lihat itu ada di asimilasi rumah ya. Pak, kalau 130 kita bayangkan kalau tidak ada asimilasi rumah mungkin sekarang jadi isinya kalau udah tidak ada gratis. sekarang asimilasi rumah, sekarang kan 274. Yes. Katakanlah yang itu sudah sebagian bebas. Tapi kan masih banyak itu yang tidak bebas. Mungkin lebih setengahnya tidak bebas. Jadi kalau kita katakan 70.000, sekarang udah 330.000 lebih. Lebih 300.000 lebih. Itu sudah neraka itu di lapas. Jadi saya nggak bisa bayangkan, ya, itu kalau kita tidak melakukan program asimilasi rumah. Nah, sambil membangun, sekarang misalnya contoh ya, Bagan Siapi-Api sekarang sedang tahap berikutnya untuk bangun. Itulah Bagan Siapi-Api itu 700 sampai 800% pernah. Sekarang lapas Biren ya, yang sampai 800%. Ini semua adalah persoalan mengerikan. Jadi satu tempat seharusnya di satu orang seharusnya dihuni satu orang, dibikin jadi 8 orang tempat tidurnya. Wah, itu gantian berdiri, itu gantian tidur. Jadi itu klasik, dan itu sebabnya Komnas HAM mengatakan itu sudah bertentangan dengan hak asasi manusia. Tetapi bagaimana? Kita tidak akan punya uang untuk membangun terus. Konsep restoratif justice juga kita introdusir di dalam KUHP, rencana undang-undang KUHP, revisi undang pemasyarakatan kita yang baru, ya, yang kita harapkan bisa dapat kita selesaikan tahun ini, karena kemarin itu kan tertunda pembahasannya oleh karena satu lain hal. Nah, kalau itu sudah jadi, ada undang-undang narkotika, revisi, ada undang-undang KUH pidana yang baru, undang-undang pemasyarakatan yang baru, ini menjadi satu kesatuan sistem nantinya, ketentuan yang membuat satu sistem yang baru tentang penataan yang lebih baik tentang pemasyarakatan kita. Ya, jadi memang karena filosofi penghukuman itu kan berkembang secara dinamis, mulai dari konsep pembalasan, konsep deterrence, sampai kepada konsep reintegrasi sosial. Jadi itu, kalau dulu kan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ya, itu klasik dari dari filosofi Hammurabi sampai ke baru pada berikutnya. Ya, sebelum abad 18 itu mulai masuk konsep deterrence, ya, pencegahan, ya, baru masuk sekarang reintegrasi sosial, ya. Jadi itu sudah menjadi perkembangan yang tidak dapat kita nafikan dalam seturut dengan perkembangan peradaban manusia, ya, dalam melihat manusia itu sebagai apa, seorang terhukum itu sebagai apa. Karena kejahatan itu dari sudut teori-teori kriminologi itu bukan born criminals, itu produk sosial, produk masyarakat. Jadi bukan karena secara natur dia jahat gitu, tapi memang karena persoalan-persoalan sosial yang ada. Ya, kemiskinan, pengangguran, perceraian orang tua dan kemudian miskin, itu banyak hal yang mempengaruhi faktor-faktor kejahatan. Jadi faktor genetik itu sangat kecil, ya, tidak ada faktor genetik, tapi kalau faktor sosialnya bagus, tidak ada gitu. Hasil penelitian mengatakan itu genetik itu kecil, gitu. Bapak tadi Bapak sudah sampaikan
bahwa kejahatan tidak lahir karena genetik, tapi dari masyarakat. Sedangkan tentang restoratif justice ini ada sebenarnya masyarakat juga, Pak. Karena kan mindset mereka adalah kan penghukuman. Itu bagaimana? Itu yang saya selalu katakan, bahwa masyarakat kita ini kan kalau udah melakukan pelanggaran hukum. Bahkan dulu di DPR kita ya, asal ada undang-undang harus ada sanksi hukumnya. Asal ada harus sanksi pidananya. Saya bilang ini kita over punitif kadang-kadang. Oleh karenanya kita harus mencoba melihat perspektif itu dari melihat kejahatan itu sebagai apa penyebabnya, root causes of crime. Ya, itu harus dilihat kriminogeniknya, faktor-faktor kriminogeniknya itu apa. Ya, hasil teori-teori kriminologis sangat lebih dominan melihat itu faktor-faktor sosioekonomi masyarakat, faktor-faktor sosiologis. Ya. Jadi kita koreksi itu ya bersama dulu pendekatan penyelesaian penanganan narapidana, harus melalui pendekatan konsep restoratif justice. Ya. Kita buat contoh ya. Dengan pendekatan yang sangat keras sekali, Amerika sudah berpengalaman. Ternyata kejahatan tingkat di Amerika itu sangat lebih tinggi dari kita. Rasio crime-nya itu justru lebih tinggi. Jadi makanya kita katakan, saya kira kita harus melihatnya dari perspektif yang lebih jernih, ya. Bahwa yang salah itu harus kita hukum, yes. Harus ada hukuman, ya. Tetapi dalam proses itu kita hukum adalah proses untuk membina, bukan membinasakan. Bukan dihukum dalam rangka pembalasan, tetapi dalam rangka pembinaan. Dan ada hal-hal yang dalam konsep restoratif justice, ada hal-hal yang tidak perlu dimasukkan ke lapas. Perkara-perkara kecil, perkara-perkara tipiring, jangan masukkan ke dalam. Misalnya ada ibu-ibu dulu pernah kasus kejadian mencuri coklat, mungkin karena kebutuhan, ditangkap, dimasukin di tahanan. Lah, tidak akan menyelesaikan persoalan kan. Dan kita membebani melebihi dari nenek-nenek kita masukkan di lapas. Gimana? Apa salahnya di dalam konsep restoratif justice, suruhlah dia untuk kerja sosial suruh apa gitu. Jadi ini yang harus kita lihat dalam konteks itu. Misalnya nanti pemakai narkoba direhab, sambil direhab dia kerja sosial. Daripada kita bayari dia makan dan potensial menjadi bandar dia di dalam. Karena dia belajar kepada bandar yang apa. Atau potensial dia mempengaruhi spir penjara untuk memasukkan barang haram dari luar, narkoba dari luar. Mempengaruhi mental dan moral petugas kita. Ya. Dan akibatnya banyak yang kita pecat gara-gara itu. Ya, ini kan semua persoalan-persoalan yang membuat kompleksitas kalau kita terlalu rigid melihatnya. Bapak di 58 tahun ini, menurut Bapak pemasyarakatan yang maju itu seperti apa, Pak? Saya kira pemasyarakatan yang maju itu adalah pemasyarakatan yang pertama, ya. Pertama, tetap harus menghargai hak asasi manusia. Menerapkan program pembinaan pemandirian dengan benar. Satu, dapat membuat orang yang keluar itu tidak mengulangi lagi kejahatannya. Rate of residivismenya menjadi kecil. Ya. Dan mereka keluar tidak merasa dendam kepada pemasyarakatan itu sendiri. Mereka merasa saya sudah membayar hutang saya menjadi manusia yang baru sekarang. Dan para petugas kita tentu harus dilengkapi lagi dengan skills yang baik. Ya. Dan kita masih mengalami banyak keterbatasan infrastruktur, sarana prasarana, ya. Ke depan saya kira kita harus semakin menggunakan teknologi informasi dalam pelayanan. Kemudian
lapas-lapas kita harus lebih lebih tidak sangar lah. Ya. Bahwa orang tetap kita hukum, tetapi penghargaan terhadap mereka sebagai human being tetap kita lakukan. Jadi kalau boleh jangan sampai ada lagi satu lapas yang seharusnya isinya 200 orang menjadi diisi 700 orang. Itu bahkan 1000 ya Pak ya. Kadang-kadang kalau saya masuk di lapas seperti begitu, uapnya itu nggak kuat. Smells. Seperti lengket di baju keluar kita dari situ. Karena apa? Keringat apa semua. Itu melebihi dari hukuman yang dilaluinya. Satu hari itu dia seperti melalui 5 hari. Karena kondisinya itu. Begitu. Makanya pada waktu dikatakan jangan kasih remisi, jangan kasih remisi. Buat saya, dalam penerapan hukuman itu harus ada reward and punishment. Kalau dia berbuat baik, kasih reward. Betul. Kalau berbuat salah, hukum dia. Jadi kalau di dalam dia tidak patuh, tidak ini, ya kasih straf sel. Jangan kasih hak remisinya dan lain-lain. Gitu. Jadi memang kita harus melihat ya seperti saya katakan tadi, crime is not happen in social vacuum. Kejahatan itu tidak terjadi dalam kevakuman sosial. Dia ada akibat dari proses-proses sosioekonomi, sosial di dalam masyarakat. Ya, studi-studi mengatakan faktor kemiskinan, faktor pengangguran, perceraian orang tua, slum areas, disintegrasi sosial dan lain-lain. Itu semua faktor-faktor yang banyak mempengaruhi ya untuk kejahatan. Kalau di dalam soal narkoba lain lagi ada tambahannya di samping soal itu tadi, frustrasi hidup, bandar memanfaatkan keuntungan yang besar dan lain-lain, banyak. Kita seolah-olah berperang tanpa habisnya menghadapi narkoba ini. Kok setiap hari nambah, sudah ditangkap puluhan ton, tangkap berapa ton, tangkap ini, tangkap sana, tetap kita melihat masih jutaan ketergantungan dari masyarakat kita. Jadi itu yang saya katakan tadi. Memang ya kita harus berpikir dalam pembinaan warga binaan itu, melakukan pembinaan secara baik, tidak ada unsur dendam. Program harus didasarkan pada program pembinaan, ya, ketimbang pembalasan.